Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Al ayat. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Walahuma, dan untuk keduanya, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli, janganlah salat kamu, ahadukum, salah satu kamu semua, fisaubil wahidi, dalam menggunakan satu helai kain, laisa ala atikihi, yakni tidak menutup atas pundaknya, minhu, dari kain itu, say'un, sedikit pun. Hadis ini menjelaskan bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan memakai kain yang tidak menutupi pundaknya sedikit pun. Hadis ini bertujuan untuk seorang laki-laki yang sedang sholat. Melanjutkan ke hadis sebelumnya, bahwa ketika sholat ada adab, ada etika, ada attitude yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ketika menjalankan ibadah sholat. Apa itu? Yakni harus menutup pundaknya, bahunya. Kenapa demikian? Karena itu bentuk adab, Pak. Menghadap kepada Allah saja kita harus berposisi baik. Kita harus dalam kondisi baik. Kenapa? Sebab kalau kita menghadap orang saja, Pak, mau bertemu orang kita berpakaian, mau bertemu pejabat kita lebih rapi lagi, mau ketemu orang besar berubah lagi, pakaiannya jauh lebih mewah lagi, dan seterusnya. Apalagi ketika kita bertemu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dalam keadaan sholat. Nah, kalau dihitung-hitung, Pak, kalau kita mau coba lihat-lihat ritual awal sholat sampai akhir, Pak, maka di situ jelas luar biasa sekali Allah menerapkan sesuatu itu kepada manusia. Dari kita harus mencari air yang suci, bersih.
Kemudian mau berwudu. Berwudu berarti harus dalam keadaan suci. Kemudian selain suci juga masuk tergolong menjaga kesehatan diri. Wong zaman Covid saja kita harus apa Pak? Cuci tangan toh? Cuci tangan saja. Tapi kalau wudhu Pak, tidak hanya sekedar cuci tangan, namun semuanya dibersihkan. Dari cuci tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, wajah, kemudian tangan lagi sampai siku-siku, kemudian apalagi rambut, kepala, telinga sampai kaki. Berarti betapa hebatnya aturan Allah itu untuk menjaga kesehatan seseorang, untuk menjaga diri seseorang dengan cara berwudu. Maka kalau panjenengan sudah wudu Pak, Masya Allah akan terjaga, tidak hanya sekedar cuci tangan saja. Kemudian setelah wudhu maka ada panggilan-panggilan dakwah, panggilan-panggilan ketauhidan, yakni azan berfungsi untuk mengajak seseorang melakukan ritual ibadah sholat, yakni berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya apa yang kita inginkan. Dan ajakan-ajakan itu menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Tentu berarti mengajak kebaikan kepada seseorang itu juga penting. Walaupun seandainya kita sudah mengajak, lah kok ternyata dia tidak bisa atau tidak mau, berarti urusan dia. Yang penting kita sudah mengajak. Kemudian harus melakukan sholat berjamaah. Maka muncul manajemen-manajemen, regulasi-regulasi, aturan-aturan di dalam sholat. Yakni yang pertama adalah pemimpin, adanya seorang pemimpin, adanya seorang imam. Dan itu pun Pak harus satu. Coba kalau imamnya dua, kira-kira pilih yang mana Pak jenengan? Satu, imamnya versi cepat, ekspres bisnis, satunya kelas ekonomi. Kira-kira pilih yang mana? Pasti bingung. Wong sini sudah baca Al-Fatihah, situ masih takbiratul ihram. Sini sudah rukuk, situ masih baca surat pendek. Bingung, makanya imam itu harus satu. Kemudian makmum harus mengikuti imam. Bukti pemimpin itu harus satu saja, satu suara saja. Kalau banyak-banyak pemimpin berarti semakin bingung. Dan ini kita tarik Pak, bukti bahwa Allah itu wahid, Allah itu hanya satu. Coba kalau Allahnya banyak Pak, kira-kira jenengan pilih Allah versi yang mana? Satu Allah model rezeki, wah. Satu Allah model bencana. Satu Allah model apalagi? Macam-macam Pak. Bingung. Mana yang saya sembah, mana yang sesuai hati saya. Makanya Allah itu cukup satu. Wallahus samad. Dan Allah itu tempat bergantung segala-galanya. Di dalam aturan itu juga tidak boleh makmum mendahului imam. Nah, jangan sampai
imamnya belum rukuk, panjenengan rukuk. Jangan sampai imamnya belum sujud, panjenengan sujud. Berarti mendahului imam nyelak. Nah, itu tidak boleh. Harus ada aturan-aturan. Namun makmum boleh untuk mengingatkan imam jikalau imam itu salah ataupun lupa, umpama suratnya lupa, jenengan ingat, silahkan panjenengan ingatkan. Jikalau ternyata harusnya duduk, ternyata imam berdiri, berarti panjenengan ingatkan. Boleh. Karena tidak semua imam itu sempurna. Makanya adanya regulasi aturan-aturan di dalam sholat itu berfungsi untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik manajemen rumah tangga, baik manajemen pekerjaan atau apapun itu. Kemudian yang terakhir yakni ditutup dengan salam, artinya keselamatan. Maka tebarkanlah salam, tebarkanlah kebaikan-kebaikan kepada siapa saja. Dan masih banyak lagi jikalau kita mau menelaah tentang ibadah sholat yang luar biasa. Salah satunya yang dibahas dalam sholat bahwa sholat itu harus dalam keadaan rapi, nah, seperti halnya menutup pundak. Maka kalau kita lihat orang ibadah umroh, ibadah haji itu menggunakan dua helai kain. Satu dibuat untuk sarung, jadi melilit sarungnya. Kemudian yang kedua dibuat untuk menutup pundaknya. Jikalau memang hanya memiliki satu, maka ya udah gunakan untuk sarung saja. Umpama panjenengan lagi jalan-jalan naik gunung ke puncak, ternyata semuanya kotor, Pak. Baju kotor, kena lumpur, ini kotor, bahkan mungkin najis sehingga tidak bisa dipakai. Lah kok delalah jenengan bawa sarung, Pak, bawa sarung. Mau ditarik untuk nutup pundak, kok di atas dengkul, nah, kemudian ditarik ke bawah, pundak tidak ditutupi. Maka yang lebih afdal silahkan gunakan sarungnya, tutup dari pusar sampai di bawah dengkul. Maka boleh saja. Namun kalau memang ada kaos yang masih bersih, bisa digunakan, berarti selayaknya juga ditutup pundaknya. Oke, kita lanjutkan. Wa an Ummi Salamata, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, annaha sesungguhnya dia, sa'altu bertanya aku an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusolli, bolehkah salat kamu al-imra'atu, seorang perempuan, fi dir'in, dengan menggunakan baju, wahimarin, dan kerudung, bighairi izarin, tanpa menggunakan sarung. Qala, menjawab Nabi, idza kana, apabila ada, ad-dir'u, yakni baju atau jubah, sabigon, yang panjang, yughatti, yang menutup, zuhuri qadamaiha, yakni punggung dua telapak kaki. Akhraja, mengeluarkan akan hadis Abu Dawud, yakni Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan dari Ummi Salamah. Suatu ketika tanya kepada Nabi, Bi, boleh enggak sih Bi
seorang perempuan itu sholat dengan menggunakan baju, kemudian dan menggunakan kerudung, tapi tidak menggunakan sarung bim. Tidak menggunakan sarung bim. Kemudian Nabi pun menjawab, yakni boleh apabila baju itu panjang. Boleh apabila baju itu panjang dan menutupi punggung kedua telapak kaki. Artinya baju yang dimaksud di sini itu adalah jubah. Nah, ini untuk perempuan. Jadi seorang perempuan boleh sholat menggunakan jubah, baju yang panjang dan menutupi seluruh anggota tubuh dengan tidak menggunakan sarung. Nah, dan jadi artinya kalau jubah itu panjang, Bu. Nah, jadi jenengan punya jubah ternyata panjang sampai kaki, nah, sampai menutupi telapak kaki, maka boleh digunakan untuk salat. Asal harus juga memakai kerudung. Saged dipahami? Sakit ya Bu? Nah, jadi seorang perempuan itu tatkala sholat tidak harus menggunakan sarung. Karena apa? Karena bajunya, jubahnya sudah panjang. Makanya ketika panjenengan umpama lihat kok ada seorang perempuan sholat tidak memakai mukena Pak ya. Tidak memakai mukena, cuman baju jubah panjang saja, kemudian berkerudung dia sholat. Boleh-boleh saja. Asal kakinya, telapak kakinya itu juga tertutup Pak. Juga tertutup. Jadi karena aurat perempuan itu adalah semua bagian tubuh kecuali wajah dan tangan, maka ketika sholat dia harus tertutup semuanya kecuali wajah dan tangan. Jadi kalau umpama jubah itu panjang, kemudian ternyata sudah menutupi kaki. Nah, jadi sampai menutupi kaki itu silahkan panjenengan sholat. Namun seandainya jubah itu panjang tapi agak cingkrang, agak cingkrang sehingga punggung telapak kaki ini tidak tertutup. Nah, jadi cingkrang. Nah, maka gunakanlah kaos kaki. Jadi kaos kaki itu bisa di atas mata kaki. Jadi silakan menggunakan kaos kaki di atas mata kaki. Luwih aman maneh panjenengan pakai kaos kakinya pemain sepak bola. Nah, kita Bu, pun sampai dengkul, sampai dengkul, sangat terjaga. Jadi nggak apa-apa, umpama jenengan di sini Pak, saya pengen menerapkan itu, ya monggo-monggo saja. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir negatif, lah yo kok sholat kok megur kelambian toh kan gitu. Tapi padahal ada rukuh. Jadi rukuh itu membantu karena apa? Barangkali seseorang itu bajunya tidak terlalu panjang, barangkali tidak menutupi auratnya sehingga harus menggunakan rukuh, menggunakan mukena. Dan mukena yang bagus, Pak. Katanya, Pak ya. Jadi kalau pernah saya tanyakan itu sebenarnya mukena yang apa yang ngarani? Boten pedotan. Nggih. Jadi mukena yang langsung panjang. Nah, jadi langsung panjang sampai ke bawah. Biasanya memang untuk saat ini ibu-ibu ribet ya. Ribet. Biasanya orang-orang dulu itu mbah-mbah niku mukenane langsung los. Jadi mukena panjang, jadi tidak ada potongan-potongan di sini. Nah, sekarang itu mukena rata-rata potongan. Nah, jadi potongan, ya kalau potongannya lebar Pak ya, cuma kalau potongannya pendek, nah itu juga mungkin bisa menjadi masalah. Jadi intinya di dalam sholat pun dia harus
untuk bersikap baik, menjaga diri, kemudian menutupi aurat-aurat yang harus memang ditutup. Pak, umpama bagaimana Pak? Jika seorang perempuan itu sholat, kemudian biasa menggunakan rukuh, mukena, kemudian semuanya tertutup. Lah, suatu ketika dia sholat, tapi tangannya sempat terbuka. Jadi telapak tangannya ini sempat terbuka. Apakah sholatnya masih boleh, Pak? Ternyata setelah baca-baca, sebagian ulama mengatakan boleh, masih aman. Karena telapak tangan ini bukan bagian dari aurat. Jadi boleh, tapi ya lebih afdalnya bisa tertutup untuk menjaga diri. Jadi sampai seperti itu Allah dan Rasulnya mengatur seseorang di mana saja, utamanya dalam keadaan sholat. Nah, jadi gitu. Jadi jenengan umpama ke pantai gitu Bu, ke pantai ternyata nggak ada mukena atau ada mukena lah kok mukenanya ambune apek apek rusuh. Silakan, wah saya teringat boleh untuk sholat. Nah, silakan cari kaos kaki disiapkan, ditutup, kemudian sholat dengan menggunakan jubah yang panjang. Gitu. Lek daster gimana Pak? Daster kalau dasternya itu panjang Ibu. Nah, biasanya daster ada daster lengan pendek atau daster itu biasanya di bawah apa betis saja. Nah itu ya gimana caranya panjenengan memposisikan. Kalau memang aman bisa ya silahkan. Oke. Wa Amirin dan dari Amir ibni Rabi'ata bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala berkata, kunna ada kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dalam sebuah malam mutlimatin yang sangat gelap gulita. Fa'askalat maka bingung aku alaina atas kami al-kiblatu yakni menentukan arah kiblat. Fasallaina maka salatlah kami. Falamma tola'at maka ketika terbit asamsu matahari idza nahnu apabila kami solaina salat kami lila ghairil kiblati yakni tidak searah dengan kiblat. Fanazalat maka turunlah ayat fa'ainama maka di mana saja tuwallu menghadap kamu semua fathamma wajhullahi maka disitulah wajah-wajah Allah. Hadis ini menjelaskan suatu ketika ada sahabat yang di malam hari dia mau melakukan sholat. Dan pada waktu malam hari itu Pak, benar-benar malam yang gelap gulita. Jadi tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda atau apapun itu. Sehingga dia bingung, wah ini saya sholat menghadap ke kiblatnya kemana? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Di sela-sela bingungnya, udahlah kalau saya ini tetap bingung, kemudian tidak sholat-sholat, malah bahaya karena saya meninggalkan sholat. Maka dia melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, tiba-tiba matahari semakin terbit. Maka dia melihat, loh ternyata saya sholat ini tidak menghadap arah kiblat. Maka setelah itu dia langsung mendatangi Nabi Bim. Saya tadi malam itu mau sholat Bim. Lah kok gelap gulita Bim.
Saya tidak bisa untuk menentukan arah kiblat. Kemudian udah lebih daripada nanti saya tidak sholat dan dosa, saya akhirnya sholat. Setelah saya sholat, ternyata saya sholat tidak menghadap kiblat, Bi. Ini gimana, Bi? Nah, maka turunlah ayat fa nama tuwallu fatama wajhullah. Di mana saja kamu menghadap itu, maka disitulah wajah-wajah Allah. Yang perlu dipahami adalah satu, bahwa tidak ada kesengajaan di dalam menentukan arah kiblat atau sholat. Berarti dia memang benar-benar tidak sengaja, Pak, tidak tahu. Cuman kalau panjenengan tahu, wah kita, wah arah kiblatnya ngadep kulon. Wah, katanya fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja itu kita menghadap, itu adalah wajah-wajah Allah. Akhirnya jenengan pengen sholat ngadep ngetan. Nah, padahal tahu kalau sholatnya di sini ya, di Indonesia ini ngadep kulon. Maka di situ berarti dosa. Tidak boleh karena jenengan tahu. Kalau memang benar-benar tidak tahu dan tidak tahu arah, Pak, benar-benar, maka silahkan, pokoknya jenengan punya niat untuk menghadap kiblat. Apalagi sekarang nggak mungkin, Pak, ya, nggak bisa. Panjenengan sudah bawa HP, di HP ada kompas, maka silahkan menggunakan HP-nya. Namun kalau memang benar-benar tidak ada alat apapun yang bisa menentukan arah kiblatnya, silahkan panjenengan dengan keyakinannya untuk sholat menghadap Allah. Seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Akhiran mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.